Ada kisah yang tidak meledak dengan tragedi besar. Tidak ada pembunuhan, tidak ada drama spektakuler. Hanya dua manusia yang perlahan dihancurkan oleh sesuatu yang sangat sunyi, kemiskinan. Novel ini berjudul Orang-Orang Malang, novel pertama dari Fyodor Dostoevsky. Dan seperti biasa, Dostoevsky tidak menulis cerita yang nyaman, ia menulis kehidupan. Di Petersburg, Rusia, hidup dua orang yang nyaris tidak punya apa-apa. Makar Davushikin, seorang pegawai kecil hidup sederhana, nyaris tak terlihat oleh dunia. Dan Varvara, perempuan muda yang hidup dalam kesunyian dan keterbatasan. Mereka tidak memiliki kemewahan, tidak memiliki kebebasan. Yang mereka punya hanya satu hal sederhana, surat. Lewat surat-surat itu mereka berbagi hidup, berbagi luka, berbagi harapan kecil yang bahkan terasa terlalu rapuh untuk disebut mimpi. Dan di sanalah Dostoevsky memperlihatkan sesuatu yang menyakitkan, bahwa kemiskinan bukan cuma soal kekurangan uang. Ia adalah rasa kesepian, rasa kecil, rasa rindu akan hidup yang terasa lebih manusiawi. Surat-surat itu bukan sekedar percakapan, ia menjadi tempat mereka menyimpan perasaan terdalam, kerinduan, harapan yang terpendam. Seolah-olah dunia terlalu kejam untuk menampung semuanya. Karena di dunia mereka, bahkan untuk bermimpi pun terasa mewah, bahkan untuk berharap pun terasa menakutkan. Dan Dostoevsky dengan kejam tapi jujur menunjukkan bagaimana manusia tetap berusaha mempertahankan martabat meskipun hidup terasa menekan mereka dari segala arah. Ini bukan sekedar cerita tentang orang-orang miskin, ini cerita tentang kebutuhan paling dasar manusia, keinginan untuk diakui, keinginan untuk dicintai, keinginan untuk tetap merasa berharga, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Dan mungkin itulah yang membuat orang-orang Malang terasa begitu mengganggu, karena kisah ini bukan tentang Rusia, bukan tentang abad ke-19, tapi tentang manusia, tentang kita, tentang bagaimana harapan dan pengorbanan tentang hidup, bahkan di tengah kehidupan yang paling sunyi.